Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Wow, semangat pokoknya ya. Saudaraku semuanya, mohon maaf untuk kali ini saya buat konten yang keluar dari pakem ya. Konten biasanya konten yang ngoblak-ngoblak dan lain-lain, boleh ya sekali-kali ya, agar kelihatan lebih wow gitu ya. Saudaraku mohon izin ya, kacamata nggak usah tak lepas ya, karena saya kalau nggak pakai kacamata kelihatan jelek ya. Oke, sebelum saya menghina tak hina dewe ora apa seperti sehat ya, seperti sehat. Jadi saudaraku mohon maaf untuk kali ini saya akan membuat konten ya. Saya akan sedikit sharing dan berbicara mengenai sopo Blantik Kebo Rumah Blazer Sidoarjo iki. Siapakah Blantik Kebo Rumah Blazer Sidoarjo sebenarnya ya? Video ini termotivasi saya tak buat di pagi hari ini di tanggal berapa ya? 10 kali ya, tanggal 10 Januari 2021 guys. Nah, tak buat video yang wah sekarang saya harus nganteng dorong aku. Oke. Saudaraku yang luar biasa, mohon izin ya, bukan gak sopan saya buat tayangan video pakai kacamata, agar kelihatan lebih ganteng ngono lho karo buku ya. Ya tak keluar terus pokoknya saman seneng ya. Oke. Saudaraku, saya termotivasi buat video ini kemarin pagi dan satu hari sebelumnya saya itu sempat di-ban sama salah satu orang yang luar biasa ya, yang barusan mengenal saya dari YouTube guys. Nah, beliau mengenal saya dari YouTube. Setelah melihat YouTube saya, beliau telepon saya. Nah, teleponnya begini, mohon izin dan ya, mohon izin. Saya buat konten ini untuk memotivasi diri saya dan mungkin ada gunanya untuk orang lain nih, agar yang lain juga bisa ya, agar bisa the power of change, kekuatan sebuah perubahan. Perubahan apa nih? Oke. Saudaraku yang luar biasa. Semoga di pagi hari ini Anda semuanya dalam keadaan yang semangat, keadaan bahagia, sehat dan sukses selalu ya. Pokoknya jangan pernah lupa bahagia, walau bagaimanapun keadaannya kita harus tetap kondisi semangat dan bahagia saudaraku. Jadi kemarin saya di-bel sama beliau ya, yang barusan melihat channel YouTube saya. Awal-awal buka perkataan kalimat beliau bilang gini, "Cak, sampean sing duwe Rumah Blazer Sidoarjo." Bahasa Indonesianya gini guys, "Cak, apa benar sampean yang punya Rumah Blazer Sidoarjo?" Saya bilang, "Iya betul Bapak," tak bilang gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua beliau gini, "Sampai dari marinir saja gitu, dari anggota TNI marinir maksudnya." Beliau berpendapat gitu. Mohon izin dan karena saya lihat beliau kok ini ya dari anggota TNI dan beliau dari Jakarta, ada di Mabes guys ya, pangkalnya kolonel beliau. Mohon izin dan jadi saya bukan anggota TNI, saya bukan anggota Polri ya. Jadi saya orang sipil. Saya hanya Blantik Kebo Rumah Blazer Sidoarjo. Begitu guys ya. Kemudian sampean kok potongannya cepat gitu ya. Nah, ini kalau potongannya cepat, memang saya dari seputar 20 tahun yang lalu model saya potongan seperti ini guys. Ya kan, tak beritahu nanti ya. Jadi gini, saudaraku semuanya, kadangkala banyak sekali, bukan hanya beliau kolonel X ya, dari salah satu anggota di Mabes TNI di sana. Beliau calling saya berbicara seperti itu dan akhirnya beliau dan kita sharing-sharing mengenai otomotif. Alhamdulillah siap. Kemudian terima kasih ya masukannya kemarin, insya Allah next time akan kita tindak lanjuti dan tunggu kedatangan saya ke Jakarta dan
insya Allah ya. Baik saudaraku, banyak sekali sih orang-orang yang berpendapat atau saya nggak pernah bilang kalau saya anggota, enggak sama sekali. Kalau anggota Blazer iya, tapi kalau anggota TNI Polri enggak. Tapi kalau ada orang tanya, nah ini perlu dipikir jernih ini. Kalau ada orang tanya, Pak, sampean apakah anggota? Saya bilang iya. Bahkan saya ada anggota dua, guys. Yang pertama anggota Blazer, yang kedua saya anggota Satpam. Nah ini saya adalah mantan anggota Satpam. Saya jadi Satpam 25 tahun, guys. Nah, jadi 6 tahun yang lalu ya saya sebelum berkecimpung di dunia Blazer, saya seorang Satpam. Saya adalah seorang security, dengan bangga saya katakan itu. Tidak malu, saya senang sekali. Karena apa? Saya anaknya orang nggak punya dan saya hanya seorang Satpam. Tetapi saya mempunyai motivasi untuk bisa dan mau serta berkeinginan untuk bisa melakukan perubahan, ya kan? Perubahan di hidup saya. Saya berpikir gini, masa sih selamanya sampai usia 55 saya menjadi seorang security? Saya kan juga berhak menjadi bahagia. Saya juga berhak punya uang gitu loh. Nah kalau kemarin, mohon maaf, ini saya sendiri ya, saya tidak bercerita mengenai orang lain. Ini saya sendiri nih. Pada saat saya sebagai security, ya dengan jabatan terendah security sampai jabatan tertinggi, ya sebagai seorang chief security juga saya. Dan di situ yang namanya salary, ya maaf. Kadang-kala kita ada bayaran, kita terima salary tanggal 25, tanggal 1 kita sudah kasbon, guys. Saya loh, saya nggak cerita sampean, ini saya kemarin itu. Jadi tanggal 25 bayaran, tanggal 1 kita sudah kasbon di koperasi. Wah, keren loh. Jadi pikiran mau terus gitu. Akhirnya subhanallah, saya ketemu sama seseorang yang bisa merubah mindset saya. Terima kasih Bapak. Namanya Pak Agung Trisusilo. Ya, luar biasa. Beliau yang merubah saya seperti ini. Merubah bukan diberi modal besar, tidak. Modal besar dari diri kita. Kalau kita mau sukses adalah kita harus merubah mindset diri kita. Kita harus merubah cara berpikir kita, guys. Itu. Dan beliau luar biasa, subhanallah, saudaraku, guruku, pimpinanku pada saat itu beliau. Ya. Namanya Pak Agung Trisusilo, subhanallah. Semoga beliau sehat selalu dan semakin sukses, ya. Masih berkarya beliau, luar biasa. Saya pada saat itu hanya seorang security, ya, hanya seorang security. Kemudian dengan mindset ya seperti itulah. Kemudian saya di brainwashing sama beliau. Kemudian diberi wacana-wacana bagaimana pengembangan diri, bagaimana kita harus melakukan sesuatu perubahan. Dan subhanallah, akhirnya itu saya coba saya terapkan. Oh iya benar, oh iya benar. Jadi sahabatku semuanya, saya yakin saya, Anda semuanya pasti berkeinginan untuk dapat menggapai suatu impian yang lebih baik, kan? Kalau bekerja ya bisa menaik pangkat, kemudian kalau usaha ya bisa usahanya lancar, seperti itu. Nah, itu hanya bisa dicapai apabila ya kita sudah mindset positif. Jadi pemikiran-pemikiran positif, selalu termotivasi dan lain-lain. Dan pada saat itu 6 tahun yang lalu, saudaraku, rumah Blazer Sidoarjo belum ada. Saya baru memulai usaha jual beli mobil, ya. 6 tahun yang lalu. Bagi saya, maaf, 2 tahun sebelum saya pensiun, ya, pensiun dini di usia seputaran 44, ya. Kemarin saya belum ada usaha apapun, dan saya belum mempunyai pemikiran oh ya saya harus ada usaha dan lain-lain. Soalnya gini, kalau bagi saya pada saat itu saya berpikir gini, kalau saya terus bekerja
di kantor ini, maka sampai usia 55 tahun, anak saya yang paling kecil, kalau saya pensiun usia 55, masih kelas 3 SMP, saudaraku. Dan itu butuh biaya yang luar biasa banyak. Dan otomatis pada saat pensiun, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Dalam arti nggak ada passive income yang bisa kita nikmati, kecuali dari muda kita sudah menabung, kemudian pada saat pensiun kita ada usaha yang lain, oke, masih aman deh. Tapi kalau kita hanya sebagai seorang karyawan, kemudian kita hanya pasif melakukan rutinitas yang sama setiap hari, berangkat jam 6, pulang jam 5 sore, itu terus rugi waktu, ya, rugi waktu, rugi umur, ya, dan rugi kesempatan, saudaraku, rugi kesempatan. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, subhanallah, saya perlu garis bawahi lagi bahwasanya saya bukan anggota TNI, bukan anggota Polri atau pensiunan, tetapi saya adalah mantan anggota Satpam. Ya, saya mantan anggota Satpam. 25 tahun, guys, saya jadi Satpam. Makanya mungkin dan saya pernah pendidikan juga, pernah pendidikan di pendidikan kepolisian ya, 3 bulan. Makanya orangnya nggak tahu saya, bahwa kalau aparat nih yo, biarin mereka berbicara, yang penting aku nggak ngaku aparat, gitu ya. Saya dengan bangganya sekarang Blantik Kebu Rumah Blazer Sidoarjo, itu saudara. Jadi itu klarifikasi dari saya untuk rekan-rekan. Mungkin banyak sekali yang keliru tentang diri saya. Saya bukan siapa-siapa dan saya seorang satpam dulu sebelum saya bergerak di otomotif. Loh, Pak, kok bisa gitu? Pertanyaannya banyak sekali orangnya seperti itu. Kok bisa ya? Tadinya seorang security, kemudian kok bisa menggeluti di dunia otomotif, bahkan mendirikan showroom Rumah Blazer Sidoarjo. Subhanallah. Yang penting bagi kita, saudaraku, manja wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan semudah-mudahnya untuk menggapai kesuksesan. Ya, kuncinya itu apa? Optimis. Nah, banyak sekali ya sahabat-sahabat semuanya pada saat udah sharing sama kita, termotivasi nih. Oh ya, aku akan melakukan dan membuka sesuatu usaha. Nah, tetapi ya kadang-kadang mereka gini, Pak, saya ini pengen punya usaha. Tetapi Pak, nah ini guru-guru tetapi wes susah ya. Jangan ada kata itu. Nggak ada kan nggak bisa. Yang penting Anda mau, Anda bisa. Ya toh? Anda mau, Anda bisa. Yang penting ada kunci-kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, kadang-kala kita belum memulai melakukan action ya, langkah untuk menggapai sesuatu usaha yang akan kita lakukan. Kita sudah takut ini. Takut gagal, ya nanti kalau saya usaha kalau gagal gimana gitu. Lah belum melangkah sudah takut gagal, ya sudah tidur saja, ya toh. Karena apapun pekerjaan kita, kemudian usaha kita atau apapun yang kita lakukan itu ada risiko, saudaraku. Ada risiko, tidur aja ada risiko kebablasan loh gitu loh. Apalagi kita harus memulai sesuatu usaha. Jadi pada saat kita sudah mempunyai niat, bulatkan tekad untuk melakukan usaha, ya sudah lakukan aja. Tentang kegagalan yang akan timbul itu akan mendewasakan pola pikir kita, akan mendewasakan mental kita. Jadi akan ketemu dengan sendirinya nanti. Oh, kesulitannya di sini, akhirnya ketemu ini, dan kita akan bisa loh, guys. Saya Satpam dan saya mendirikan Rumah Blazer Sidoarjo saat ini dengan modal 45 juta 6 tahun yang lalu ya, karena saya seorang Satpam. 45 juta itu aja, itu saya ada sedikit pesangon, kemudian yang lain juga gelangnya istri tak jual, kalungnya istri tak jual untuk modal awal, akhirnya terkumpul 45 juta. Dan pada saat itu saya belum bergerak di Opel Blazer selama 6 bulan, mobil-mobil biasa. Dan saya nggak paham cara menjualnya gimana ya. Nah, saya ada kenal sama salah satu saudara kita yang ada di Kediri pada saat itu. Saya terus terang, Mas, mohon izin, saya mohon diberikan training, saya mohon diberikan wacana bagaimana cara saya agar saya bisa jual beli mobil. Seperti itu.
jangan pernah malu untuk belajar. Belajar sampai tua, guys. Belajar bisa, asal Anda ada kemauan. Mobil, apalagi mobil blazer, buat orang lain sulit. Ya toh? Dan saya tadinya nggak paham. Berhubung setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan selama hampir 6 tahun kita bergerak di mobil blazer. Keluhan-keluhan apa, insya Allah kita tahu semuanya, dan kita bisa estimasi. Oke? Tidak ada ilmu yang nggak bisa dipelajari, bisa asal kita mau. Dan kesuksesan itu bukan hanya hak dan milik orang kaya, guys. Siapapun pun bisa, siapapun bisa, Anda pun bisa. Yang penting apa? Semangat. Oke. Jadi pada saat kita mau melakukan dan melangkah untuk menggapai impian dengan niat mau usaha sendiri, satu, jangan pernah takut gagal, saudaraku. Ya, udah begitu semua plan sudah oke, ya, konsep sudah oke, action. Nah, di situ nanti ada kelemahan, ada yang perlu saya sempurnakan di mana. Dengan adanya proses itu, insya Allah kita akan semakin paham di mana ada kelebihan, kekurangan, ataukah yang perlu dievaluasi. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal. Yang pertama tadi. Yang kedua, biasanya mereka takut modal. Wah, aku pengen usaha, bos, tetapi modalnya orang gitu. Nggak ada manusia yang nggak punya modal, nggak ada. Yang pertama apa? Modalnya sampai niat dulu. Kemudian yang kedua, modalnya sampai punya fisik kok. Yang ketiga, masa sih sampean fakir miskin yatim piatu nggak punya apapun, nggak punya aset, nggak mungkin dah. Pasti punya. Sepeda motor punya, mobil punya, jual buat usaha. Itu saya kemarin gitu. Saya punya mobil Hyundai Atos pada saat itu ya. Hyundai Atos masih kreditan, guys. Ya, usaha saya ini tak mulai dari jual Hyundai Atos kreditan, tak jual, diminati orang lain, akhirnya hasil penjualan yang separuh tak buat untuk banyak, yang separuh tak buat usaha. Masih kurang jadi 45, tak dol nih kalunge bojoku, tak jual kan gelangi bojoku. Nah, kalau sama ngeluh, wah aku nggak ada modal, ya sudah tutup dah. Jadi kadang-kala kita apa? Kita terlalu menyamankan diri kita, pengen enak, ya, pengen sukses, tetapi tidak pernah mau melakukan sesuatu action yang real. Itu. Jadi intinya apa? Maaf, ini untuk merefresh diri saya loh ya. Saya tidak menggurui panjenengan, mohon izin untuk senior saya yang ada di dunia trainer dan seorang motivator ya di situ. Mohon izin. Ini testimoni dari histori saya. Jadi intinya saya seorang satpam, saudaraku, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, memberikan berkah ke kita. Yang penting yaitu innamal a'malu binniyat, tata niatnya yang benar, kita fokus, kemudian optimis dan ini gigih. Gigih itu adalah pantang menyerah, jangan sedikit mengeluh. Jadi ada kendala sedikit mengeluh, udah pesimis, kampret, kacangan, nggak boleh. Ya, sesulit apapun keadaannya, maka kita harus sikapi secara positif. Ya, insya Allah. Jadi gini, apakah kita selalu enak, kita selalu sukses dan lancar-lancar saja kita punya bisnis, atau lancar-lancar saja itu kita punya usaha, atau mungkin orang lain di dalam prosesnya? Tidak. Pasti ada yang namanya rintangan, ya toh? Rintangan, halangan, ya toh? Jatuh, ada pasti. Cuma seorang yang gigih, dia tidak akan mudah menyerah. Anggap bahwa rintangan itu sebagai suatu tantangan yang harus kita taklukkan, guys. Ya, anggap sebagai suatu tantangan yang harus kita taklukkan. Jadi pada saat ada rintangan atau kendala gitu, ya saya harus bisa. Saya harus bisa melalui ini, dan anggap aja ini sudah terlalui. Jadi dengan begitu, subhanallah, kita akan bisa melaluinya. Yang penting apa? Optimis. Yang penting apa? Kita benar-benar lakukan prinsip-prinsip usaha secara bagus. Yang pertama, jaga kredibilitas. Yang kedua, jaga image.
ya toh? Image dari perusahaan kita, image dari usaha kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saudaraku, pelayanan, ya. Jadi lakukanlah pelayanan dengan baik kepada siapapun, dan kita selalu berpikir positif. Berpikir positif. Insya Allah kalau kita berpikir positif, aura kita positif, akan mempengaruhi orang lain positif, dan hasilnya insya Allah akan positif juga. Seperti itu. Jadi saudaraku, mohon izin, mohon maaf, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan agar rekan-rekan yang baru mengenal Rumah Blazer Sidoarjo, mengenal Gopri Blantik Kebo Rumah Blazer Sidoarjo, tidak salah menyebut, tidak salah berpikir bahwasanya saya adalah mantan anggota Satpam 25 tahun, guys. Ya, 25 tahun. Dan alhamdulillah terakhir dari saya salam hormat untuk saudara-saudara saya semuanya di seluruh Nusantara, dan bahkan mungkin ada penggemar dari Rumah Blazer Sidoarjo yang ada di Taiwan, ada di Malaysia, ada di Hong Kong, Arab Saudi. Semoga Anda semuanya senantiasa dapat keberkahan, kesehatan, bahagia, dan sukses selalu. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blantik Kebo Rumah Blazer Sidoarjo.